Pagi GKI, berikan dong tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang di tempat ini. Dan juga selamat beribadah bagi yang beribadah online di rumah. Kita sangat bersuka cita bisa beribadah kembali, bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Dan ini masih minggu kedua di bulan Desember, di mana kita mengangkat tema kita yaitu konsisten. Konsisten artinya sama, tidak berubah-ubah, sesuai dengan azas, dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk berlomba mengejar daripada kebenaran. Dalam usaha kita berlomba mengejar kebenaran, tentu ada banyak hal yang akan menggoda kita. Apakah rasa keletihan atau halangan lainnya. Tetapi selama kita konsisten, kita akan mencapai daripada panggilan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sesuai dengan rencana dan panggilan Dia. Dan kita bersyukur kepada semua yang sudah berusaha, yang sudah mengorbankan waktunya, dan juga kita bersyukur karena Natal keluarga sudah berjalan dengan baik. Berikan dong tepuk tangan pada Tuhan. Dan juga tidak lupa Natal 4D atau Natal komunitas juga berjalan dengan baik. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih kepada semua para pelayan, semua para pemimpin 4D yang sudah melakukan banyak hal, yang sudah mempersiapkan doanya, yang sudah mempersiapkan apapun daripada kebutuhan fisik sehingga Natal daripada keluarga dan juga komunitas dapat berjalan dengan lancar. Dan tidak sabar kita menunggu Natal pemuda-pemudi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2021. Kita akan hadir di tempat ini dimulai dari jam 6:30. Ada banyak kegiatan yang akan kita lakukan untuk merayakan Natal bersama-sama, dan catatan penting. Katakan di sebelahnya kiri kanan pemudi, catatan penting supaya jangan lupa, jangan salah kostum nanti ya pada waktu ibadah Natal kita. Tema daripada kostum kita adalah Korean style. Bisa kita lihat ke slide, ada contohnya. Nah, ini bisa kita lihat contoh daripada dress code untuk anak perempuannya atau pemudinya. Dan slide berikutnya untuk contoh pakaian bagi anak mudanya, yang bagi pemuda atau yang laki-lakinya. Jangan lupa kita juga mempersiapkan selain tubuh kita juga persiapkan daripada hati kita untuk bisa beribadah bersama-sama. Jangan saking sibuknya mempersiapkan kostumnya telat, jangan. Jadi kita siapkan dari jauh-jauh hari supaya hari Jumat kita bisa beribadah merayakan Natal bersama-sama. Dan saya mengundang Bapak Ibu semua dengan kasih Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan kita dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maka kita bacakan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya! Haleluya!
untuk membawa pengharapan dan kedamaian bagi kita semua. Amin. Amin. Sama-sama kita memuji Tuhan. Oh, lihat Sang Putra, Juru Selamat kita, wujud kasih Allah, tinggikan Dia selamanya. Oh, lihat Sang Putra, oh, lihat Sang Putra. Keselamatan menembus gelap dunia. Hidup ini berubah menjadi berarti. Kebebasan mengguncangkan atmosfer. Hapus masa lalu, jadi ciptaan baru. Dia rendahkan diri, mengasihi kita, satu yang kekal, Yesus Tuhan. Oh, lihat Sang Putra, Juru Selamat kita, wujud kasih Allah, tinggikan Dia selamanya. Oh, lihat Sang Putra, bangkit, bangkit, nyatakan kerajaannya. Harapan surga bersinar bagai sang surya. Kuasa maut dihancurkan selamanya. Dalam terangnya takut dan gelap sinar. Dia rendahkan diri, mengasihi kita, satu yang kekal, oh Yesus Tuhan. Oh, lihat Sang Putra, Juru Selamat kita, wujud kasih Allah, tinggikan Dia selamanya. Oh, lihat Sang Putra, oh, lihat Sang Putra. Mari nyanyikan. Dia rendahkan diri, mengasihi kita, satu yang kekal, Yesus Tuhan. Dia rendahkan diri, mengasihi kita, satu yang kekal. Lebih dahsyat lagi, katakan bagi Tuhan kita. Oh, Dia rendahkan diri, mengasihi kita. Hanya satu nama yang besar, satu yang kekal, Yesus Tuhan. Oh, lihat Sang Putra. Lebih dahsyat lagi, sorakan. Oh, lihat Sang Putra. Oh, lihat Sang Putra, Juru Selamat kita, wujud kasih Allah, tinggikan Dia selamanya. Oh, lihat Sang Putra, Juru Selamat kita,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah putra Allah yang akan lahir ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama. Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tegakkan takut, hidupku aman di dalam-Mu.
setiap kemenangan yang telah kita terima sepanjang minggu ini dan kita lihat di layar. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami Tuhan. Bahkan juga kami sangat bersyukur buat setiap kemenangan yang telah kami terima Tuhan. Terlebih lagi juga Tuhan Yesus, salah Bapa, ibadah Natal keluarga yang telah Tuhan yang telah terlaksana pada tanggal 7 Desember Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, salah Bapa, buat pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Maka kami sangat bersyukur juga Tuhan buat inisiatif Tuhan Yesus, salah setiap pemimpin 4D, bahkan juga untuk setiap anggota yang kerjasama untuk merayakan Natal Tuhan di tempat 4D masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa Engkau terus Tuhan Yesus, salah Bapa, memberkati setiap Tuhan pemimpin Tuhan 4D, bahkan juga setiap anggota-anggota Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami sangat bersyukur Tuhan bahwa hasil Tuhan Yesus, salah Bapa, kontrol Tuhan, dokter yang baik Tuhan, itu semuanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus, salah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan pada saat ini kami akan menaikkan doa kami Tuhan bagi ketekunan jemaat-Mu Tuhan yang ada di GKI Padang Tuhan Yesus, salah Bapa. Kami percaya bela seluruh umat-Mu Tuhan, bela senantiasa hidup berteguh di dalam Engkau, untuk senantiasa mengembangkan rohani mereka di dalam Engkau Tuhan, untuk meminta pimpinan Roh Kudus daripada-Mu Tuhan Yesus, salah Bapa. Maka juga membangun hubungan Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus, salah Bapa, seluruh umat-Mu, sehingga senantiasa umat-Mu Tuhan boleh melajarkan Tuhan konsisten Tuhan untuk mengerjakan kebenaran-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga kali dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, salah Bapa, sehingga setiap firman-Mu yang telah kami terima Tuhan, lewat setiap hamba-hamba-Mu, mulai dari hamba-Mu ke sedang kami Tuhan, bahkan juga hamba-Mu Dr. Philip Tuhan Yesus, salah Bapa, agar senantiasa Tuhan boleh kami dapat kerjakan Tuhan dalam setiap hari kami, dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus, salah Bapa, dengan tuntunan Roh Kudus daripada-Mu Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus daripada-Mu, sehingga kami tetap hidup dalam ketekunan dalam pada-Mu Tuhan Yesus, salah Bapa, dan tetap membangun persekutuan yang indah di bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bagi-Mu Tuhan, inilah ucapan syukur kami senantiasa. Biarlah senantiasa Engkau yang akan memberkati, biarlah senantiasa Engkau yang akan Tuhan untuk menolong kami, untuk mengerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami matakan segala roh pekerjaan setan melalui seluruh umat Tuhan boleh senantiasa untuk bertekun dalam Tuhan, tidak berkuasa Engkau. Dalam nama Yesus, tidak konsisten untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, tidak berkuasa Engkau, tidak membangun persekutuan yang baik, tidak membangun persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, tidak berkuasa Engkau. Di dalam nama Yesus, kemunduran rohani, tidak berkuasa Engkau tinggalkan dalam nama Yesus. Tidak memiliki komunikasi yang baik kepada sesama juga, begitu juga kepada terlebih lagi pada Tuhan, tidak berkuasa Engkau. Tinggalkan kami seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Diluahkan bagi-Mu, syukuran bagi nama-Mu. Haleluya. Tuhan kita sama berkata, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebajikan kemurahan-Mu menyertai hidup kami. Terpujilah nama-Mu, inilah hidup kami. Terima kasih. Kami mengerahkan semua pandangan kami kepada-Mu Tuhan. Engkaulah tujuan hidup kami dan yang menyenangkan hati kami dan yang mampu berfirman bagi kami dan memerintahkan segala yang Kau perintahkan, yang Kau firmankan, Engkau dapat sampaikan kepada kami. Lewat firman-Mu kami dapat kembali disegarkan, diingatkan kembali. Kembali kami mengalami kasih-Mu yang begitu sempurna. Kami diberkati dan dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Semua kami mengalami seperti firman-Mu yang kami dengarkan. Apa yang kami perkatakan, yang kami pikirkan, semua seperti apa yang kami percayai. Tidak berbeda. Maka firman-Mu inilah membuat hidup kami konsisten. Tidak berubah. Seperti Yesus, Dia teladan kami. Terima kasih Kau telah memberikan hati yang baru, hati yang terbuka, hati yang memuji dan menyembah Tuhan, hati yang berdoa, hati sebagai hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bukan hanya melawat kami, tapi menjamah kami pribadi lepas pribadi, supaya semua kami sama seperti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati pujian dan penyembahan kami. Engkau Tuhan adalah tujuan kami. Pada saat ini kami sudah siap untuk menerima dan percaya pada firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan Engkau memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan firman-Mu ini. Dan firman-Mu ini dapat disampaikan. Semuanya percaya dan tidak ada yang bimbang. Dan kami akan berlomba sampai kepada tujuan. Tujuan kami sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya saudaraku. Nah, boleh sapa atau senyum sajalah ke sebelah saudara. Bukan disapa, senyum. Haleluya semuanya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita sekarang berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Begitu juga untuk mempertahankan iman. Begitu juga untuk mempertahankan panggilan Tuhan. Jadi kita ini semua punya tujuan. Amin. Setiap hari semakin nampak tujuan kita. Dan kita memiliki tujuan yang sama, supaya kita meraih mahkota yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Oleh karena itu, kita masih perlu setia sampai Tuhan nanti datang menjemput kita. Kita tidak tahu kapan, tetapi kita percaya Dia pasti datang untuk menjemput kita. Biarlah nanti waktu Dia menemukan kita, semua kita seperti pengantin yang tidak dikuasai ketakutan, tapi pengantin yang siap diangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita kembali lagi saudaraku mendengarkan firman Tuhan mengenai konsisten. Saya ulang kembali firman Tuhan minggu yang lalu. Amin saudaraku. Saudaraku, kita juga sudah diteguhkan oleh hamba-hamba Tuhan mengenai konsisten ini. Dan kita bisa hidup seperti firman Tuhan. Firman Tuhan ini iya dan amin, tidak berubah. Jadi kalau kita mengikuti firman Tuhan,
apalagi dengan baik hati kita mengikutinya, maka hidup kita hidup yang percaya, apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Firman Tuhan ini tidak menghakimi, tapi firman Tuhan ini membawa kita kepada kebenaran dan membawa kita kepada kebebasan, membawa kita kepada kehidupan. Saudaraku, kita berjalan dengan iman dan kita telah tiba di tempat ini juga dengan iman. Amin. Jadi apa yang kita imankan, itulah yang jadi bagi kita. Semua kita mengimankan dapat beribadah kepada Dia yang hidup, yaitu Yesus. Dan di dalam ibadah kita ada pujian yang penuh sukacita. Dan di dalam pujian itu kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Juga kita dapat mengalami kesembuhan. Amin. Pujian penyembahan itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kita ikut Tuhan bukan karena kesembuhan atau mencari kesembuhan. Kita ikut Tuhan bukan mencari materi, bukan mencari uang. Amin, saudaraku. Karena firman Tuhan ini sudah jelas, sangat jelas. Jadi apa yang kurang bagi kita, cari ada di dalam firman Tuhan, supaya yang kurang itu Tuhan akan penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tinggal kita, saudaraku, menjadikan tubuh kita ini menjadi alat, supaya kita dapat menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya, saudaraku, mendapatkannya saja, menerimanya saja, percaya saja, tapi hidup kita dapat menjalankan firman ini kepada sekitar kita. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Jadi ada beban yang diwajibkan bagi setiap orang percaya. Amin. Ini, saudaraku, beban kita, beban yang diwajibkan bagi setiap orang percaya. Beban itu hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Karena kita memiliki pengalaman atau kita memiliki hubungan khusus secara pribadi dan memiliki pengalaman khusus secara pribadi. Amin, saudaraku. Nah, tentu saudara sudah mengerti ya. Jadi ada ya beban yang khusus yang sudah disediakan bagi orang percaya. Dan beban ini hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Amin. Karena kita yang menjalankan hidup kita sendiri. Tuhan yang melihat kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dalam hidup kita sehari-hari. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan, karena Dia lihat siapa kita. Amin ya. Jadi beban kita itu, penderitaan kita itu bagian kita. Itu kepunyaan kita. Jangan biarkan beban kita itu diambil oleh orang. Jangan pula kita ambil beban orang dan penderitaan orang itu menjadi penderitaan kita. Artinya jangan cari masalah. Masalah yang kecil itu enggak perlu diperbesar-besarkan. Ada masalah pribadi yang bisa kita selesaikan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita sudah bisa menyelesaikan masalah pribadi kita, maka kita pun siap menerima masalah yang lebih besar, yaitu masalah jiwa-jiwa. Jadi mustahil kita dapat menyelesaikan masalah jiwa-jiwa kalau masalah kita pun gak bisa kita selesaikan. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, banyak saksi
Ini juga saya sampaikan minggu yang lalu. Banyak saksi di sekitar kita. Ada yang mengenal kita secara baik, ada juga menilai kita secara negatif. Tapi apapun itu, kita tidak mengurusi orang-orang yang menilai kita. Karena yang menilai kita adalah firman. Karena kita mau hidup seperti firman itu. Kalau kita merasakan, orang tidak merasakan kebaikan kita, orang tidak merasakan iman kita, kesetiaan kita. Tetapi percayalah, ada sedikit orang yang percaya dan melihat kesetiaan kita sampai pada saat ini. Dan itu mendorong mereka. Dan itu memotivasi mereka. Dan itu menjadi teladan bagi mereka. Yang sedikit itu yang kita lihat. Jangan yang banyak yang kita inginkan. Lalu ke sana hati kita. Sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena yang menilai diri kita adalah Tuhan. Dan kita juga bisa menilai diri kita. Tapi kita tidak bisa menilai orang lain. Yang sedikit itu mendorong mereka mengalami hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Itu buah kekal. Karena kita mengikuti Tuhan. Sehingga ada buah kekal seperti diri kita yang menjadi buah kekal tadi. Supaya kita hidup menjadi saksi. Saksi atas kemenangan. Baik atas kebangkitan Tuhan. Saksi bagaimana kita dipercayakan oleh si pemberi kuasa itu kepada kita untuk bersaksi tentang Dia. Jadi sedikit pun yang baik dalam diri kita. Mungkin saudara tidak mengenal Dia. Atau mungkin saudara tidak mendengarkan apa pengakuannya. Tetapi itu mendorong mereka untuk setia. Mendorong mereka untuk mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Itu yang kita percayai. Biarlah kita menjadi saksi seterusnya. Dengan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Walaupun secara daging tidak enak saudaraku. Yang kedua, menanggalkan semua beban dan dosa. Beban dan dosa ini merintangi kita menyelesaikan perlombaan kita. Kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Menjadi orang Kristen yang sejati. Menjadi orang Kristen yang percaya. Ketika kita membaca firman Tuhan, ada jawaban. Sehingga kita tidak menyimpang. Baik itu pandangan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi kita memiliki pandangan yang lurus. Pandangan yang percaya kepada firman Tuhan. Supaya kita percaya sungguh-sungguh kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan kita seperti orang Kristen yang menganggap dosa itu tanpa memiliki pengertian firman Tuhan. Sehingga itu menjadi penghambat bagi kita melayani semua orang.
Jiwa yang kita bawa kepada Tuhan bukan jiwa yang sudah bebas, tapi jiwa yang terbelenggu, jiwa yang tersesat. Jadi kita harus memiliki pandangan yang luas terhadap firman Tuhan, sehingga kita tidak salah mengartikan tentang dosa. Dan kita menganggap, saudaraku, dosa itu hanya beberapa yang kasar-kasar yang pernah kita dengarkan, yang pernah kita lihat. Tapi enggak mungkin kita sebagai orang percaya memakan makanan yang sudah bertentangan dengan iman kita, kepercayaan kita. Juga enggak mungkin kita sebagai orang yang percaya hidup di dalam perzinahan, jatuh di dalam alkohol, terikat kepada ikatan-ikatan dunia ini. Begitu juga memberikan hidup kita lebih banyak menonton sesuatu yang bisa menghalangi pertandingan kita untuk merebut kebenaran. Dan kebenaran itu membebaskan setiap orang yang percaya. Gak mungkin lagi saudaraku kita melakukan itu. Dan kita pun tidak membatasi diri kita untuk melayani orang-orang tertentu saja. Dan ketika kita melayani orang yang terikat kepada alkohol, jatuh kepada perzinahan, sehingga kita merasakan, wow, itu dosa yang dosa kasar. Dia berdosa. Dan saya tidak mau melayani orang yang seperti itu. Najis. Nanti menular kepada saya. Karena kita menganggap dosa itu menurut pikiran kita. Dan kita pun tidak mungkin lagi jatuh kepada dosa yang seperti itu. Dan kita sangat hati-hati untuk jatuh kepada dosa-dosa kasar seperti itu. Tetapi kita harus tahu, ada yang sering kita sepelekan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan telah memberikan kepada kita anggota-anggota tubuh yang dapat kita pakai, mempergunakan, melakukan, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pada waktu itu, dan sering kali kita lakukan hal yang sama, menyepelekan, yaitu kepatuhan rohani, penundukan rohani. Karena kita bisa menipu orang-orang di sekitar kita. Membohongi orang-orang di sekitar kita. Karena Roh Kudus itu bicara secara pribadi kepada kita. Tapi kalau dosa yang kasar tadi, kita tahu dan kita tidak mungkin jatuh di tempat itu. Karena orang bisa melihat. Tetapi kalau ketidakpatuhan di dalam kerohanian, itu kita sendiri dari dalam diri kita yang mengerjakan, orang tidak melihat. Tetapi ini dikatakan dosa. Karena dalam keluarga anggota tubuh Kristus dikenal mereka adalah penyembah Tuhan yang hidup, yaitu Yesus. Dalam keluarga yang kita hidupi pada saat ini, ada keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan,
juga dapat melihat apa yang kita lakukan. Atau janganlah kita katakan dapat melihat. Dan dari sana kita dibentuk untuk menjadi orang rohani. Sehingga kita dapat menganggap yang sepele itu harus dipatuhi dan dikerjakan. Karena Roh Kudus bicara secara pribadi kepada kita. Tuhan bisa pakai keluarga kita. Tuhan bisa pakai orang-orang rohani selain dari kita. Juga memakai orang-orang di dalam gereja kita. Jadi tidak mungkin satu kali itu saja kita menyepelekan kepatuhan kerohanian kita kepada Tuhan. Atau ketaatan kerohanian kita kepada Tuhan. Tidak mungkin saudaraku hanya satu kali, satu jalan, sekilas, satu kali itu terjadi. Tidak mungkin saudaraku. Maka Tuhan mengatakan apa yang tersembunyi itu bisa menjadi dosa. Haleluya. Amin. Itu menjadi dosa. Karena yang tersembunyi itu akan terlihat kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan saudaraku. Nah, seharusnya kita lihat saudaraku, kita seperti Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Seharusnya kita seperti ini. Memiliki pikiran firman. Dikuasai oleh firman. Hidup di dalam firman, tinggal di dalam firman. Seharusnya ini tidak menyepelekan yang kita anggap itu adalah pekerjaan kecil. Karena kita bisa menipu diri kita. Karena dia yang berbicara kepada kita. Gak didengar oleh siapapun. Tapi firman Tuhan berkata, seharusnya kalau kita lemah pada waktu Tuhan berkata, berfirman kepada kita. Firman Tuhan berkata, baiklah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Seperti firman yang memenuhi hati dan pikiran kita. Seperti itu. Amin saudaraku. Jadi tidak mungkin kita melakukan dosa kasar. Tetapi ingat. Kita bisa jatuh kepada dosa oleh karena kita mengabaikan kepatuhan rohani kepada Tuhan. Yang ketiga saudaraku, berlomba dengan tekun. Nah, jikalau kita ingin menyelesaikan perlombaan pada hari-hari akhir ini, mari kita persiapkan diri kita menjadi pelari jarak jauh. Supaya kita mempersiapkan tenaga kita, persiapan kita yang lain untuk jarak jauh. Kalau kita berkata nantilah, itu bisanya diatur oleh Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Nanti Tuhan memberikan kekuatan. Nanti aku bisa berdoa kepada Tuhan. Nanti aku bisa minta tolong kepada gerejaku. Kalau kita mempersiapkan untuk lari jarak pendek. Selebihnya kita bisa mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Pasrah. Karena kita tidak memiliki persiapan untuk lari jarak jauh. Jadi firman Tuhan ini berkata, kalau kita mau berlomba dan menjadi pemenang, mari kita persiapkan diri kita ikut dalam perlombaan lari jarak jauh. Supaya kita mempersiapkan diri kita seperti pelari jarak jauh.
Dan kita percaya kalau kita mempersiapkan seperti itu, maka langkah stabil kita akan terjadi. Karena kita sudah mempersiapkan diri kita menjadi pelari jarak jauh. Mungkin kita sudah bisa mengatasi jikalau ada nanti masalah yang mengganggu sehingga kita tidak bisa meneruskan pertandingan kita. Kita sudah bisa mengatasinya. Karena tujuan kita sebagai pelari jarak jauh, bukan hanya jarak dekat. Persiapan kita lebih besar, lebih matang. Dan persiapan kita bukan hanya jarak pendek saja. Dan kalau kita mempersiapkan diri kita seperti itu, maka langkah-langkah yang akan kita jalani dalam hidup ini stabil. Kalaupun kita mungkin oleng oleh karena suasana, keadaan, tapi kita cepat kembali kepada kestabilan rohani kita. Firman Tuhan ini ditujukan kepada kita, kita yang mendengar itu yang memiliki iman. Supaya kita bisa menolong orang-orang lain. Haleluya saudaraku, amin. Nah, kita lihat firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 3. Nah, kesaksian apa yang kita dapat di dalam firman Tuhan ini? Amin saudaraku. Mari kita mengikuti perlombaan sesuai kesaksian kita dalam firman Tuhan yang mengajari kita sebagai pemula pada hari ini. Supaya kita dapat saudaraku berlomba sesuai kesaksian kita. Lihat di dalam Roma 5 ayat 3. Sudah dapat? Baik, 1, 2 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Juga di dalam Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Amin. Jadi kita ikut berlomba sesuai kesaksian kita. Nah, Tuhan berikan kepada kita awal supaya kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan untuk bisa kita ikuti. Dan dari firman Tuhan yang kita ikuti ini, kita menjadi salah satu peserta yang masuk berlomba. Menjadi pelari jarak jauh, bukan jarak pendek.
Hari ini saudaraku kita lihat firman Tuhan judulnya tertuju pada Yesus. Mari kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku yang kekasih, apabila kita bisa membayangkan diri kita salah satu petanding yang ikut berlomba lari. Dan kita sekarang ini dalam perlombaan berlari di putaran yang terakhir. Dan di putaran yang terakhir ini, dan kita menginginkan supaya sekencangnya kita lari, karena tinggal sedikit waktu sampai di garis finish. Tentu ada yang perlu kita lihat dari diri kita. Kita harus mengarahkan pandangan kita dan badan kita kepada garis akhir. Tidak mungkin seseorang pandangannya kepada orang yang ada di sekitar yang memandang pertandingan itu. Begitu juga enggak mungkin pikirannya menerawang ke angkasa. Tetapi dia mengarahkan pikirannya, pandangannya, badannya kepada garis finish. Dia pusatkan betul-betul pikirannya supaya dia menjadi pemenang. Dalam perlombaan, pertandingan yang kita ikuti, kita harus seperti orang yang sedang berlomba di putaran yang terakhir. Mengarahkan seluruhnya kepada garis finish. Supaya kita bisa sampai. Dan kita mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita di dunia ini. Dan di dunia ini Tuhan siapkan berkat-berkatnya untuk kita dapatkan. Bukan hanya pada waktu nanti saja. Tapi kita harus seperti orang yang berlari di putaran yang terakhir itu, matanya tertuju kepada garis finish. Dan apapun yang dia rasakan dan yang digoda oleh keinginannya, pikirannya, matanya, tugas kita sebagai ikut di dalam perlombaan itu diwajibkan supaya mata kita tertuju hanya kepada kemuliaan Tuhan. Hanya percaya kepada janji Tuhan. Hanya percaya dan beriman kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan saja yang dapat menolong kita. Pengalaman kita sudah banyak, saudaraku, selama kita ikut Tuhan. Dan pengalaman itu bisa mengajari kita bagaimana banyaknya kita tertipu dengan keadaan-keadaan tanpa kita menunjukkan pandangan kita kepada garis finish.
Kita ini sedang bertanding, kita ini sedang berlomba. Dan tujuan kita sama, mendapatkan mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Tetapi waktu yang kita jalani, itu bukan waktu kita. Jadi waktu yang kita jalani ini diberikan Tuhan kepada kita kesempatan supaya kita ikut dalam perlombaan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Supaya kita bisa sampai. Supaya kita juga bisa mengalami apa yang Tuhan siapkan bagi kita di bumi ini. Dan kita tidak hanya bertanding, berlomba, tanpa upah, tanpa menang. Kemenangan itu terjadi setiap waktu. Tetapi kita mau mengubah cara pandangan kita terhadap tujuan kita sebagai anak yang sudah ditebus Tuhan. Supaya apapun yang kita alami menjelang akhir ini atau pada akhir-akhir zaman ini, tujuan kita tidak akan berubah. Sehingga tujuan kita itu membuat kita konsisten. Tujuan kita itu membuat kita semakin patuh, semakin taat. Dan tujuan kita membuat kita semakin kuat apapun yang sedang kita alami. Karena kita bisa berkata kepada diri kita, tujuanku untuk kemuliaan Tuhan. Merebut mahkota yang sudah Tuhan siapkan bagiku. Amin saudaraku. Jadi berapa besar pun tantangan yang kita hadapi, mata kita tertuju kepada tujuan itu. Haleluya saudaraku, amin. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Jadi kita harus sadar dan percaya pada saat ini adalah akhir zaman. Amin saudaraku, ini adalah akhir zaman. Banyak yang perlu kita selesaikan. Banyak pekerjaan. Amin saudaraku, banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan. Di mana kita perlu bersatu hati. Kita harus percaya. Hari-hari yang kita jalani ini adalah akhir zaman. Amin saudaraku, berhenti hidup kepada ketidakpedulian. Seolah-olah masalah tidak ada. Dan firman Tuhan sudah memberitahukan dengan baik kepada kita bahwa akhir zaman ini kita perlu memiliki stamina rohani. Kita perlu memiliki kekuatan rohani. Kita perlu memiliki kekuatan dari Tuhan. Bukan hanya kekuatan tubuh kita saja. Bukan hanya kekuatan dari luar, tapi kekuatan yang dari Tuhan kita perlukan untuk menyelesaikan banyaknya pekerjaan di akhir zaman ini. Amin. Justru di akhir zaman seperti ini kita menjadi orang yang bertumbuh dalam rohani, bertumbuh dalam kasih, dalam iman, dalam kepedulian. Amin. Karena enggak semua gereja menyadari bahwa ini adalah akhir zaman. Dan kita bisa menemukan, atau gereja bisa menemukan, ada juga orang-orang yang melakukan kegiatan gereja tanpa ketulusan. Penuh dengan kedengkian dan ketakutan. Dan orang-orang yang seperti itu bisa membingungkan kita.
Namun kita bisa meyakinkan diri kita, jangan buang-buang waktu untuk orang-orang yang seperti itu. Tetaplah kita ikut di dalam pertandingan, berlomba kepada perlombaan yang wajib kita lakukan. Jangan kita keluarkan energi kita untuk hal-hal yang seperti itu. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jangan biarkan pandangan kita tertuju pada hal-hal negatif di sekitar kita. Amin saudaraku. Kalau kita berhenti memandang kepadanya, maka akan terasa gelombang yang membuat kita ikut terombang. Sama seperti yang dialami oleh Petrus, lihat di dalam Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jangan kita berhenti memandang kepada Tuhan. Bila kita berhenti memandang kepada Tuhan, maka kita melihat gelombang di sekitar kita. Kita bisa hanyut dan tenggelam. Amin. Dari firman Tuhan ini mengajari kita, lakukan tanggung jawab kita. Karena saudaraku firman Tuhan atau Tuhan telah mengatakan, setiap firman Tuhan berkuasa. Dan perintah yang dilakukan, perintah yang disampaikan Tuhan kepada kita, itu harus kita ikuti. Dan itu harus kita jalani. Kalau kita tidak percaya kepada perintah Tuhan, maka kita tidak akan bertanggung jawab kepada keselamatan. Maka kita tidak akan bertanggung jawab kepada iman. Maka kita tidak akan bertanggung jawab menjadi orang-orang Kristen. Amin. Sedangkan Tuhan menginginkan kita dapat bertanggung jawab. Supaya kita dapat mengembangkan iman. Amin. Supaya kita dapat memiliki karakter rohani. Di dalam iman yang kita jalani, di situ ada karakter rohani. Iman dengan kekuatan kita tidak akan tercapai. Tetapi iman pada firman Tuhan. Dan kita mengalami goncangan pada waktu kita memutuskan untuk mengerjakan iman. Tidak langsung saudaraku terbentuk ketika kita percaya kepada firman dan beriman kita pada firman. Tidak langsung terjadi. Amin saudaraku, tidak langsung terjadi. Tapi ada saudaraku angin yang menggoncangkan kita. Karena ada lawan dan musuh kita. Supaya kita jangan sampai kita memiliki iman. Karena dari iman itu kita memiliki karakter rohani. Haleluya saudaraku. Jadi kalau kita tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin. Dan kita tidak akan bisa percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan apalagi harapan kita memiliki karakter rohani. Amin. Nah jika kita saudaraku memiliki tujuan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Tetapi dengan sebaliknya, jikalau kita tidak memiliki tujuan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tetap tinggal. Tuhan tidak akan memaksa kita untuk tetap tinggal. Karena kita tidak punya dasar.
Amin. Dipaksa juga saudaraku tidak akan bisa. Gereja selalu saudaraku mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita bukan lagi hidup menurut dunia. Tapi hidup kita menurut apa yang kita dengarkan pada hari ini. Haleluya saudaraku, amin. Dan saudaraku yang kekasih, masih banyak orang-orang Kristen di akhir zaman ini tidak percaya. Bahkan saudaraku di akhir zaman seperti ini, masih banyak orang-orang Kristen bahwa di masa-masa seperti ini semakin berat beban, semakin banyak penderitaan, semakin banyak yang harus diselesaikan, semakin banyak yang dikerjakan. Amin saudaraku, bukan melarikan diri dari tanggung jawab, dari panggilan. Amin. Dan ini meneguhkan kita pada hari ini. Jangan kita seperti orang Kristen yang lain. Menganggap di akhir zaman ini enggak begitu banyak yang perlu dikerjakan. Tidak. Justru ini adalah hari-hari yang penting, hari-hari yang genting. Maka saya katakan saudaraku, kenapa kita berbeda dengan tahun yang lalu dan tahun ini? Karena kita mempersiapkan diri ikut di dalam perlombaan yang wajib untuk kita kerjakan. Tahun yang akan datang, bukan ini lagi firman Tuhan, tapi saudara bisa mengulangnya. Tapi ketika saudara diperhadapkan menjadi pelomba, saudara tidak mencari saya, saudara tidak mencari siapa. Tapi saudara mencari Tuhan berdasarkan firman Tuhan yang saudara percayai. Amin saudaraku, haleluya. Dan kita harus percaya bahwa masalah itu wajar. Lihat dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka. Supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Amin saudaraku. Dan ini sudah diberitahukan sejak masa gereja mula-mula. Bahwa masalah atau penderitaan adalah keadaan yang wajar bagi orang-orang Kristen. Amin. Kita tidak mengejar masalah. Amin. Tetapi kita dapat menyelesaikan masalah itu bersama dengan Tuhan. Jadi jangan mau tertipu. Jadilah kita menjadi orang Kristen yang sejati. Bahwa di akhir zaman ini banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jangan melarikan diri. Amin saudaraku, jangan melarikan diri. Kenapa Tuhan memberikan pengalaman bagi kita? Supaya kita bisa mengatakan di dalam hari yang akan kita jalani. Masalah itu wajar. Amin saudaraku, haleluya. Masa sulit dapat mengajari kita untuk tekun, sabar dan tabah. Amin saudaraku. Jadi masalah itu pasti saudaraku, masalah itu ada ringan, ada masalah kecil, ada masalah besar. Tetapi namanya dua-duanya masalah itu harus diselesaikan. Tapi firman Tuhan berkata, masalah sulit dapat mengajari kita untuk bertekun, sabar, tabah, begitu juga tahan uji. Pada saat kita saudaraku diajari oleh firman Tuhan supaya kita bertekun, supaya kita sabar, supaya kita tahan uji. Kita dapat saudaraku meminta tolong kepada Tuhan. Dan katakan sejujur-jujurnya kepada Tuhan bahwa kita sedang mengalami penderitaan dan tekanan. Tuhan akan menolong kita dan membawa kita keluar
dari masalah itu. Mengajari kita bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu. Bukan orang yang mengajari saudara. Amin saudaraku. Bukan gereja yang mengajari saudara. Haleluya. Tetapi gereja ini menuntun kita sampai kepada kehendak Tuhan. Menuntun kita menyelesaikan firman Tuhan setiap kali kita percaya pada firman Tuhan. Menuntun kita untuk lebih rohani. Jadi jangan gantungkan iman saudara kepada gereja. Saudara akan kecewa. Amin saudaraku. Tetapi gereja ini membawa kita supaya kita satu tujuan kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengalami, semua kita mengalami hadirat Tuhan. Supaya kita bisa mengalami maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita. Namun saudaraku, setelah kita pulang dari tempat ini, tetaplah menjadi orang rohani, jadilah menjadi pengikut Tuhan yang benar. Ingat, jangan mau tertipu, di mana di akhir zaman ini pekerjaan kita semakin banyak. Dan kita perlu bersatu hati untuk menyelesaikan, jangan melarikan diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita saudaraku bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan firmankan kepada kita, itulah yang kita teruskan. Percayailah firman itu. Masuklah dalam firman itu. Berkuasalah atas firman itu. Firman ini memberikan kepada kita supaya kita semua memiliki tujuan yang sama. Memberikan kekuatan bagi kita supaya kita masuk dan mengikuti pertandingan yang diwajibkan untuk kita lakukan. Kita dapat berdoa, bersyukur buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada firman-Mu. Karena Engkau memperhatikan dan memperdulikan kami. Dan Engkau telah mengangkat kami sehingga kami anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini ikut di dalam perlombaan yang wajib kami ikuti. Kami tidak perlu takut karena setiap kali kami masuk di dalam perlombaan, kami dapat mengangkat firman Tuhan. Begitu juga mempersiapkan diri kami untuk siap melakukan firman Tuhan. Dan kami dapat mempersiapkan diri kami menjadi pelari jarak jauh. Oleh firman membuat langkah kami menjadi stabil. Dan oleh firman membuat kami konsisten menjalani hidup kami. Kami tidak tahu kapan Engkau datang menjemput kami. Tetapi kemenangan sudah Engkau berikan bagi kami. Sebagai upah kami mengikut Engkau. Sebagai upah kami menjadi orang yang setia menjalankan firman-Mu. Upah kami sudah Engkau siapkan, baik itu di bumi ini. Karena Tuhan telah mewajibkan kami ikut di dalam perlombaan. Mata kami tertuju kepadamu. Walaupun di akhir zaman ini banyak yang akan bisa menjatuhkan kami, menghalang-halangi kami untuk bisa masuk di dalam perlombaan. Kami sadar Tuhan, kami perlu waktunya Tuhan. Dan waktu-Mu itu dapat kami pergunakan untuk hal rohani. Mempersiapkan diri kami untuk melawan keinginan-keinginan daging kami. Agar kami jangan memperdulikan sikap-sikap negatif, baik perkataan-perkataan negatif. Dan firman Tuhan mengajari kami,
Jangan kami membuang waktu, energi untuk hal-hal negatif. Karena kami perlu kekuatan rohani untuk mempersiapkan diri kami masuk di dalam pertandingan. Amin. Terima kasih Tuhan. Oleh firman-Mu yang kami dengarkan membuat kami menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin. Dan kami memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Juga kami memiliki karakter rohani. Amin. Sikap yang seperti itulah yang kami tunjukkan keluar dari diri kami. Amin. Karena karakter rohani adalah buah kekal. Siapapun yang melihat dan menikmati, mereka ikut merasakan bagaimana Yesus mengubah hidup kami. Amin. Kami perlu bersatu hati di akhir zaman ini untuk mengerjakan pekerjaan yang banyak, di mana kami juga dapat banyak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di akhir zaman ini. Amin. Janganlah kami melarikan diri. Amin. Janganlah kami lari dari tanggung jawab kami. Janganlah kami anggap biasa-biasa segala perkara-perkara rohani. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah menyegarkan rohani kami. Amin. Bahkan memberikan kekuatan yang baru untuk siap bertanding menjadi pelari jarak jauh. Tuhan, kami bersyukur buat berkat yang sudah Kau berikan bagi kami. Amin. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat kesehatan jasmani, berkat-berkat materi, baik juga berkat-berkat masa depan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat menggantungkan diri kami pada firman. Amin. Firman-Mu yang hidup mengajari kami, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kami berhasil. Amin. Kami tidak hanya membangun dan bekerja, tapi ada kemenangan dan keberhasilan. Itu janji-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami juga sehat. Di akhir tahun ini kami lihat anak-anak kami semakin rohani, Amin. semakin dibebaskan Amin. untuk melayani dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, hasil murid-murid yang Kau berikan bagi sidang Tuhan ini. Amin. Masuklah kami di dalam pertandingan Amin. itu. Demikian juga pada waktu peperangan terjadi dalam sidang Tuhan ini, masuk dan ikutlah kami. Amin. Jangan pada waktu pertandingan akhir kami masuk, tetapi pada awalnya pun kami masuk. Amin. Supaya kami dapat merasakan bagaimana kuasa Tuhan begitu dahsyat, memberikan kemenangan yang luar biasa yang tidak pernah dapat kami pikirkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua pekerjaan kami tidak bosan-bosannya kami mendoakannya kepada Tuhan dan mengimankannya kepada Tuhan. Apapun usaha kami imankan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan. Amin. Begitu juga studi anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, jodoh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak kami semakin takut akan Engkau. Amin. Karena mereka melihat orang tuanya Amin. menjadi teladan bagi mereka. Amin. Tuhan, terima kasih buat lingkungan yang aman. Begitu juga buat pemerintah Kota Padang, di mana Tuhan melindungi mereka, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, dan memberkati visi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah lawat gereja-gereja yang beribadah pada hari ini. Pulanglah kami dengan damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Tibakan kami dengan selamat.
Tangan Tuhan sudah memberkati kami yang melayani pada hari ini maupun kebaktian yang kedua. Darah Yesus membungkus membalut kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik kuasa kegelapan, pencuri, perampok, di dalam nama Tuhan tinggalkan kami, tinggalkan perjalanan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Kita angkat tangan kita, mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Pandanglah kepada Tuhan. Arahkan terus pandangan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan dahsyatnya kepada hidup saudara. Serahkanlah setiap langkah-langkah saudara kepadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.